Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 berkata, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya." Kekasih Tuhan, ayat bacaan kita pagi ini merupakan penggalan dari doa dan permohonan Paulus untuk jemaat Efesus, di mana di dalam doa dan permintaannya kepada Tuhan, sebagaimana disebut di dalam ayat-ayat tersebut, Paulus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuat mata hati jemaat Tuhan di Efesus menjadi terang, sehingga mereka bisa mengerti dan memahami pengharapan yang ada pada panggilan mereka sebagai orang percaya. Dari doa dan permohonan Paulus ini, kekasih Tuhan, kita tentu menjadi mengerti betapa perlu dan pentingnya pengharapan dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam hidupnya. Pengharapan akan mengikat dan menambatkan jemaat kepada Kristus, sehingga jemaat kokoh, teguh berdiri, dan tetap berada di dalam lingkaran penjangkauan Kristus, di tengah-tengah gelombang dan ombak pergumulan atau kesukaran yang sedang dan akan melanda kehidupan mereka. Supaya gelombang dan ombak pergumulan hidup tidak mengombang-ambingkan hidup mereka, terutama supaya tidak menenggelamkan perahu kehidupan mereka. Pengharapan akan menjadi sauh yang kuat bagi mereka menghadapi arus kehidupan yang akan terus bergelora dan berusaha menarik mereka ke arah yang lain yang bukan kepada Kristus. Kekasih Tuhan, pengharapan adalah satu-satunya alasan yang benar bagi siapa saja untuk tetap bertahan dan setia dalam setiap perlombaan iman yang dihadapinya. Ketika alasan yang benar, yaitu pengharapan itu masih ada, maka setiap orang pasti akan mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Ketika pengharapan masih ada, maka setiap orang juga pasti akan mampu melewati setiap kesulitan yang menghadang. Pengharapan bahkan akan menjadi energi yang baru di dalam setiap fase perlombaan yang ingin dimenangkannya. Karena itu kekasih Tuhan, bisa dipastikan bahwa orang-orang yang menyerah dan memutuskan untuk tidak lagi melangkah serta undur hanyalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam dirinya. Karena tidak adanya pengharapan, maka tidak ada alasan yang benar lagi untuk bertahan dan tetap melangkah. Tidak adanya pengharapan kekasih Tuhan juga akan membuat setiap orang merasa tidak ada hal yang perlu untuk mereka perjuangkan. Menyadari hal itu, betapa kita harus menjaga pengharapan di dalam hati kita, yaitu bahwa ada berkat, kelimpahan, dan kemuliaan hari esok yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita di balik segala pergumulan, kesukaran, dan penderitaan yang sedang kita alami atau yang sedang melanda hidup kita hari ini. Kita harus meyakini kekasih Tuhan bahwa ada hari esok yang indah dan yang diberkati oleh Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang kita alami hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.